Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Setiotomo, salah satu dosen tetap di program studi ilmu komunikasi Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan sistem pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi organisasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 program studi ilmu komunikasi Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah komunikasi organisasi ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengetahuan konsep dan keterampilan yang diperlukan dalam berkomunikasi secara efektif di sebuah organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah komunikasi organisasi ini diantaranya adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas mata kuliah komunikasi organisasi berdasarkan nilai agama, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis komunikasi organisasi berlandaskan worldview Islam. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi organisasi di sebuah organisasi untuk menghasilkan gagasan baru dan solusi yang inovatif dalam bidang komunikasi organisasi. Pembelajaran materi komunikasi organisasi ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Bahan kajian yang saya ajarkan selama 14 kali pertemuan ini meliputi konsep dasar komunikasi organisasi, pendekatan-pendekatan komunikasi organisasi, struktur organisasi, etika komunikasi dalam organisasi, dimensi-dimensi komunikasi organisasi, budaya komunikasi organisasi, komunikasi dan kinerja, komunikasi dan motivasi, komunikasi dan gaya kepemimpinan, serta teknologi komunikasi organisasi. Adapun buku referensi yang saya gunakan untuk mengajar materi ini adalah yaitu Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Objektif dan Subjektif karya Ilona V. Oceana Situmenang. Yang kedua ada Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus karya Poppy Ruliana. Dan yang ketiga ada Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktek karya Abdullah Masmuh. Dan yang keempat, Komunikasi Organisasi Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan karya Erwin Pace and Don F. Values. Dan yang terakhir ada buku Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi karya Andri Harjayana. Selain itu, ada beberapa jurnal hasil penelitian yang juga saya gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Di antaranya adalah Organization Communicational in Islamic Boarding School yang diterbitkan pada jurnal Sahafah pada tahun 2022. Yang kedua ada Pengaruh Iklim Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan Latan Sanggontor Departemen yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 2023. Dan yang terakhir ada Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Kepuasan Kinerja Dosen di Universitas Darussalam Gontor yang diterbitkan pada Jurnal Sahafah pada tahun 2023. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan ini menyesuaikan dengan aktivitas di kelas serta topik yang akan saya ajarkan. Di antara metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah ceramah, diskusi tanya jawab, problem based learning, and project based learning. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah komunikasi organisasi ini didapatkan dari 4 kriteria, yaitu kehadiran sebesar 15%, penugasan terstruktur sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 35%.
dengan total bobot hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi umum yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah komunikasi organisasi di program studi ilmu komunikasi Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan terkait mata kuliah ini secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar antum semuanya? Oh, baik, alhamdulillah. Baik, pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ke-5, yaitu kita akan membahas terkait dengan dimensi-dimensi komunikasi organisasi tentunya. Mengawali untuk materi ini, mungkin saya review kembali terkait dengan komunikasi ya, di mana merupakan suatu yang hal penting juga dalam sebuah organisasi, karena untuk biar tidak terjadi kesalahan persepsi ataupun pemaknaan ketika mungkin atasan menyampaikan instruksi kepada bawahan. Kalau kita mengenal dimensi itu semacam elemen ataupun alat ya yang mendukung kalau di dalam sebuah mesin ya, mobil seperti itu alat itu adalah mendukung bagaimana mobil itu berjalan. Nah, kaitannya dengan organisasi, dimensi komunikasi organisasi itu adalah yaitu elemen-elemen yang membantu bagaimana proses komunikasi itu terjadi di sebuah organisasi. Nah, paham ya untuk ininya. Selanjutnya, ini dua bentuknya dimensi komunikasi organisasi itu ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Baik, kita bahas lebih lanjut. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal menurut Buffy, Till dan Lam Kala itu di sana pertukaran informasi dan ide yang terjadi di dalam organisasi. Berarti di sini informasinya itu berputarnya di mana? Di dalam organisasi. Jadi tidak keluar informasinya, cukup berada di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Lawrence dan D. Brennan dalam Fendi, komunikasi internal itu adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas organisasi maksudnya. Kalau kita tarik ke dalam universitas kita, berarti di sini terjadinya pertukaran antara administrator universitas dengan yaitu publik internalnya universitas. Coba sebutkan salah satu publik internal yang ada di universitas ini. Bukan. Publik internal. Ya. Mahasiswa. Berarti di sana pertukaran yaitu informasi, gagasan yang mengadministrasi atau yang memanajemeni mahasiswa itu siapa? Ada BAK, ada Prodi, terus ada DKP. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita tarik ke dalam yaitu komunikasi internal di Universitas Darussalam Gontor. Yang kedua adalah menghilangkan kesalahpahaman. Nah, ataupun hambatan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan karyawan biar tidak terjadi miskomunikasi
ataupun kesalahan informasi, seperti gitu ya. Juga di sana sebagai sarana komunikasi untuk menjelaskan tentang kebijakan dan peraturan. Kita bisa lihat ya, kalau di setiap hari Jumat biasanya Bapak Rektor di sana menyampaikan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan terbaru berkaitan dengan bagaimana meningkatkan skill baik itu dosen ataupun mahasiswa. Selain itu juga ini bisa digunakan sebagai sarana karyawan untuk menyampaikan saran, keinginan, dan laporan kepada manajemen atau pimpinan perusahaan. Seperti kalau kita mahasiswa kepada dosen, kira-kira laporannya dalam bentuk apa? Betul, terkait dengan laporan perkembangan pengerjaan tugas akhir. Oke, gitu, paham ya terkait dengan ini bentuknya. Yang selanjutnya, bentuknya apa saja? Bentuk komunikasi internal itu ada 3 bentuknya, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita lihat apa tuh sebenarnya definisi dari ketiga komunikasi tersebut di organisasi. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu adalah komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu downward communication. Dan juga ataupun maksud saya tadi downward communication itu dari bawah ke dari atas ke bawah. Terus kalau yang dari bawah ke atas itu dinamakan sebagai upward communication. Apa saja jenisnya? Menurut Katz dan Kahn dalam Rahman, komunikasi vertikal ini ada 5 jenis. Yang pertama itu job instruction, terus job rasional atau rasio kerja, prosedur dan praktis, feedback, indoctrination of goal, doktrin ataupun tujuan. Mungkin bisa ada yang bisa ngasih contoh terkait dengan job instruction yang pernah didapatkan dari dari dosen kepada mahasiswa begitu. Ya. Briefing sebelum acara. Mungkin yang lain lebih tepatnya lagi job instruction kira-kira. Tugas kuliah. Mau apa? Betul, yaitu pemberian tugas kuliah. Baik, tolong untuk kuliah mata kuliah ini tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 14 Juni. Pasti sering mendapatkan seperti itu ya. Itu merupakan salah satu jenis dari job instruction. Seperti itu. Itu merupakan juga salah satu contoh dari komunikasi vertikal. Selanjutnya 4 tipe khusus upward communication. Di sini ada 4 tipe. Yang pertama, informasi tentang sikap pekerja, moral, efisiensi yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, dan masalah. Ini kalau kita tarik kepada di kampus kita, ini tentang informasi bagaimana kita bersikap di kampus, yaitu pakaiannya, terus yang kedua rambutnya, betul? Untuk ini terus kapan masuk kelas, tadi ya berhubungan dengan prosedur ya, seperti itu. Efisiensi mungkin yaitu berkaitan kapan lampu harus dimatikan. Itu dalam rangka juga merupakan salah satu bentuk tipe dari up communication. Pengembangan yang signifikan dalam unit-unit kerja departemen. Ini yang kedua. Maksudnya dalam pengembangan ini, misalkan kalau yang Ustadz sering contohkan, untuk mengembangkan skill mahasiswa komunikasi, tolong HMP yaitu mengadakan acara kajian. Biasanya seperti itu, ya toh? Noval sering mendapatkan? Itu seperti itu. Terus kesalahan yang menurunkan efisiensi. Mungkin di sana biar misalkan alat itu tetap aman,
penggunaan kamera di laboratorium. Nah, di sana ada prosedurnya ataupun apa itu namanya mengantisipasi untuk bagaimana alat itu tetap terjaga dengan baik. Itu contohnya dan lain sebagainya. Masalah yang tidak diketahui cara penyelesaiannya oleh pekerja. Biasanya antum konsultasi, Ustaz, bab ini saya tidak bisa, bagaimana cara menentukan informan, misalkan kalau dalam penelitian seperti itu, ataupun Ustaz, apa itu namanya berkaitan dengan ini AC-nya ataupun kipasnya yang berada di lab mati, bagaimana untuk penyelesaiannya untuk itu. Nah, itu biasanya melalui itu tadi komunikasi vertikal. Selanjutnya bentuk-bentuk downward communication, ada rantai perintah, plakat, ada papan pengumuman ya, biasanya ada toh di rayon, seperti gitu. Majalah perusahaan, kalau kita di Gontor dulu ada yang namanya majalah Gontor, betul? Seperti gitu. Surat pada karyawan, buku petunjuk karyawan, kotak informasi, sistem pengarah suara, hampir setiap rayon ada. Seperti itu. Bentuk upward communication, kalau dari bawah ke atas apa saja? Kontak tatap muka. Contohnya kalau mahasiswa kepada dosen apa ini? Konsultasi terkait dengan apa? Acara yang akan diselenggarakan. Oke. Betul. Untuk ininya. Mungkin yang lain? Musa? Surat judul skripsi. Betul. Untuk ininya usulan terkait pengen ketemu tatap muka dengan dosen terkait pengajuan judul skripsi. Selanjutnya komunikasi horizontal. Kalau tadi itu upward communication, komunikasi vertikal itu dari pimpinan kepada bawahan, bawahan kepada pimpinan. Kalau horizontal apa? Tindakan komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang menduduki yaitu apa itu namanya? Kedudukan yang setara. Ini contohnya wakil dekan dengan wakil dekan, kaprodi dengan kaprodi, seperti itu. Misalkan apa itu namanya ketua HMP dengan ketua HMP. Apa fungsinya ini? Memperbaiki koordinasi tugas. Tadi kalau downward communication itu kan, misalkan di sana ada instruksi. Nah, bagaimana departemen yang di bawah yang mempunyai level itu mereka mengkoordinasikan tugas tersebut. Misalkan apa itu namanya ada mau acara PKA, CEO dengan bagian listrik. Seperti gitu untuk ini ya. Upaya pemecahan masalah. Nah, mungkin apa itu namanya di antara saling divisi itu satu divisi ini tidak bisa ada masalah yang perlu diselesaikan. Nah, ini bisa berkoordinasi dengan divisi lain yang mungkin di sana bisa memberikan solusi. Saling berbagi informasi. Nah, ini kalau saya biasanya di grup ketua program studi itu juga melaksanakan itu untuk ini. Upaya pemecahan konflik, jika ada konflik juga bisa dilakukan ya melalui komunikasi horizontal ini. Membina hubungan melalui kegiatan bersama, seperti gitu. Untuk yang satu divisi ini, mungkin kegiatan bersamanya ya kalau di apa namanya di Dema itu kegiatan bersama bisa senam bareng ataupun apa itu namanya famgather bareng, seperti gitu. Kita lihat media saluran komunikasinya apa? Ada rapat komisi. Ini kalau di perusahaan ya, interaksi pribadi melalui chat dan lain sebagainya itu, obrolan di telepon, japri, ataupun buat grup seperti itu ya. Memo dan catatan. Memo itu apa itu namanya? Pengumuman singkat. Seperti itu. Kegiatan sosial juga bisa nih CSR dan lain sebagainya. Lingkaran kualitas. Mungkin satu circle gitu ya, satu circle yaitu di dalam divisi itu mungkin kalau kami di ketua program studi itu lingkaran kualitasnya bagaimana prodi ilmu komunikasi misalkan bisa sama-sama unggulnya kayak prodi ekonomi Islam, seperti itu. Ada pertanyaan?
Lanjut ya. Oke. Ada dua jenis komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ke bawah, komunikasi yang dilakukan pimpinan ke karyawan. Namun pimpinan tersebut bukan atasannya baik secara langsung. Tadi saya sampaikan ya. Jadi apa itu namanya? Kalau antum misalkan koordinasi dengan ketua program studi HI, seperti gitu. Untuknya itu dinamakan sebagai komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ke atas merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara karyawan kepada pimpinan atau pihak yang memiliki otoritas rendah kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Namun karyawan tersebut bukan karyawan dari pimpinan tersebut karena berada pada unit atau departemen yang berbeda. Misalkan tadi ya, contoh ketua program studi HI minta tolong kepada mahasiswa Ilkom mungkin untuk melakukan dokumentasi kegiatan acara HI. Seperti itu. Tadi ada komunikasi internal, sekarang masuk kepada komunikasi eksternal. Apa itu komunikasi eksternal? Semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang dijadikan sasaran organisasi. Kalau kita belajar kemarin di dasar-dasar PR, publik itu ada dua, ada publik internal, ada publik eksternal. Kalau publik eksternal dalam sebuah organisasi, kalau kita lingkupnya ini Unida, kira-kira siapa? Ada yang tahu? Apa? Masyarakat. Yang kedua mungkin satu lagi. Selain masyarakat? Siapa? Karyawan masih internal. Siapa? Betul, untuknya itu ya. Itu termasuk publik eksternal. Menurut Effendi, komunikasi eksternal itu adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Itu yang saya bilang tadi ya, untuk ininya. Jenisnya komunikasi eksternal itu apa saja? Komunikasi dari organisasi ke khalayak ataupun komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Jadi saling timbal balik, sama tadi seperti upward communication ataupun downward communication. Tapi ini bentuknya adalah yaitu di eksternal. Kita lihat bentuk komunikasi eksternalnya apa saja. Ada majalah organisasi. Tadi kalau kita ke Gontor itu contohnya apa? Magon. Terus mungkin satu lagi Wardun, betul. Ada press release yang di website, betul dah? Kegiatan-kegiatan biasanya juga Khutbatul Aris yang disampaikan di EG juga ada toh? Seperti gitu. Artikel surat kabar, pidato radio, tapi biasanya tidak ada ya kalau di tempat gitu. Ada pidato televisi, ini kalau organisasi gede, apa itu namanya, perusahaannya gede, seperti Astra, terus apa BSI, seperti gitu. Terus film dokumenter juga bisa, untuk ininya dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait organisasi. Brosur tentang penerimaan mahasiswa baru dan lainnya seperti itu ya. Leave it. Demikian tadi untuk apa itu namanya materi terkait dengan dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Untuk tugasnya minggu depan ya, nanti silahkan membuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Terus silahkan memilih salah satu topik untuk dianalisis, yaitu bentuk upward communication di Universitas Darussalam Gontor, ataupun yang kedua bentuk komunikasi eksternal Universitas Darussalam Gontor kepada publik internalnya ya. Selanjutnya nanti untuk pertemuan minggu depan silahkan hasil analisis masing-masing kelompok itu dipresentasikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup materi kita atau kelas kita pada hari ini dengan sama membaca alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Syukran, manaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.